Di situ udah nggak bisa kemana-mana gitu Om. Sebuah mobil angkutan umum tertabrak kereta api listrik di perlintasan kereta daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Mobil nahas tersebut tersangkut di rel kereta api lantaran bagian bawah mobil sudah dimodifikasi. Sebelum kecelakaan, sejumlah warga berusaha mendorong mobil keluar rel. Namun sayang, usahanya tidak membuahkan hasil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua penumpangnya berhasil keluar dari mobil sebelum tabrakan terjadi. Sebuah sepeda motor terbakar saat melintas di terowongan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat sejumlah pengguna jalan tidak berani melintas. Akibatnya, kemacetan panjang tak terhindarkan. Diduga kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik sehingga menimbulkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengendara motor berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah kebakaran terjadi. Kebakaran hebat melanda 5 ruko di Jalan Pahlawan Revolusi, Durensawit, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran berasal dari salah satu ruko. Saat api berkobar, terdengar suara ledakan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. 9 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan si jago merah. Sempat viral beberapa waktu yang lalu video penampakan bola api yang dipercaya sebagai penampakan Banaspati. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut, nampak bola api tiba-tiba muncul di atas rumah salah satu warga. Tak lama kemudian, bola api tersebut berputar-putar di dekat pohon dan hilang entah kemana. Dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati sebagai hantu yang mempunyai elemen api dan dikenal mempunyai kekuatan yang besar. Konon wujud Banaspati hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Tapi bila yang melihat ketakutan, ukuran Banaspati berubah menjadi besar dan memangsa korbannya. Bisa percaya, bisa tidak. Semua tergantung sudut pandang masing-masing. Terlepas dari unsur mistik yang menyertainya, unsur api memang dekat dengan kehidupan manusia. Api dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan panas. Namun bila tidak ditangani benar, api bisa berpotensi menimbulkan bahaya. Layaknya pepatah, kecil menjadi teman, besar menjadi lawan. Nasib naas menimpa Erwin dan keempat karyawan gudang di sebuah rumah di Desa Karang Raharja, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api melalap bangunan yang dijadikan gudang sembako. Kebakaran terjadi saat penghuni tengah tidur terlelap. Salah satu penghuni kemudian terbangun dan menyadari kebakaran yang terjadi. 3 unit motor dan 1 unit kendaraan roda 3 turut terbakar dalam peristiwa ini. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Aku duluan ya. Siap, gue beresin ini. Selarut ini Erwin masih berjibaku dengan tumpukan stok barang yang ada di gudang. Ya, Erwin dan beberapa temannya memang bekerja di salah satu rumah yang dimanfaatkan sebagai gudang sembako. Meski bekerja pada siang hari, namun di malam hari terkadang Erwin masih sempat merapikan stok barang. Selain untuk memudahkan pekerjaan di keesokan harinya, menyibukkan diri seperti ini akan membuatnya lebih cepat tidur. Biasanya saya tidur tuh jam 2:30. Ini mah saya jam 1 udah tidur capek. Soalnya habis beresin gudang itu kan.
Erwin biasa mendengarkan musik sesaat sebelum tidur. Selain untuk menghilangkan penat, dia berharap istirahatnya lebih rileks. Entah mengapa hari itu Erwin tak kuasa menahan kantuk. Berbeda dengan biasanya, kali ini Erwin tidur lebih cepat. Tiba-tiba Erwin dan teman-temannya dikejutkan dengan api yang ada di depan mereka. Ya, gudang tempat mereka bekerja terbakar hebat. Tak hanya itu, asap pekat sudah memenuhi seisi ruangan. Hal ini membuat Erwin dan temannya menderita sesak nafas yang menyakitkan. Ya Tuhan, bagaimana nasib mereka? Padahal asap kebakaran memakan korban lebih banyak daripada apinya. Tak ada cara lain untuk selamat selain harus meninggalkan gedung secepat mungkin. Tapi sayang, sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah kobaran api. Mereka langsung panik, tak tahu harus berbuat apa. Sedangkan panasnya api terus menyiksa mereka. Asap udah mulai, hawa panas juga udah kayak kayak oven lah. Udah bener-bener di situ udah nggak bisa kemana-mana gitu Om. Di mata mereka saat itu, satu-satunya harapan hidup adalah masuk ke dalam kamar mandi. Namun semua tak berjalan sesuai rencana. Apinya masih besar. Mereka menderita rasa sesak, perih dan panas di dada. Sekujur tubuh juga mulai lemas, oksigen makin menipis. Kalau pernapasan emang sesak napas benar-benar. Jadi guncangan jantung juga udah kenceng gitu kan. Kaki nggak bergerak. Semua cara dilakukan untuk bertahan hidup, terutama menghindari dari pekatnya asap. Bukan hanya napasnya yang hampir habis, tenaganya pun terkuras habis. Dalam kondisi lemah, Erwin berusaha tetap sadar. Sementara itu, teman-temannya sudah terkulai pingsan. Perlahan, kesadarannya pun mulai hilang. Yang Erwin rasakan, batas hidup dan mati sangat tipis. Ya Tuhan, inikah rasanya berhadapan dengan ajal? Mobil aja, bawa ke ini. Mobil. Alhamdulillah, saat semua telah pingsan, kobaran api mereda dan warga bisa masuk ke dalam gedung memberikan pertolongan. Korban segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Masih segar dalam ingatan Erwin, bagaimana kebakaran tak hanya menyisakan rasa sakit di saluran pernapasannya, tapi juga telinganya. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran itu terjadi. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi Erwin bahwa Tuhan pasti mendengar doa setiap hambanya. Ia hanya perlu mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan berikan padanya. Masih dikasih panjang umur gitu kan. Nggak nyangka aja gitu kan. Soalnya baru-baru ini saya dapat bahaya besar gitu. Dari dulu nggak pernah. Jadi nggak nyangka kalau ada mukjizat gitu kan. Pak Roman, itu yang di belakangnya ya. Dikit lagi tuh. Ya. Ya. Pohon ini saya tumpas, ternyata pohonnya daunnya pohon memplek, dia disetrum.